Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Kali ini aku akan berbagi tentang kamera Insta360 model terakhir X3. Nah, aku belum jago, bukan seorang ahli, tapi sudah bisa memakainya dengan baik. Nah, ini adalah invisible stick. Ya, itu adalah selfie stick ya. Dinamakan invisible stick itu karena kalau coba perhatikan, aku duduk itu kan, tangan kanan aku tuh memegang stick ini, tapi tidak terlihat setelah diedit itu tidak terlihat sticknya, sepertinya hilang gitu. Jadi sepertinya ada orang yang mengambil video sewaktu aku duduk itu, tapi padahal tidak, itu memakai selfie stick itu seperti ini, tapi sticknya itu secara magic bisa hilang, tidak kelihatan. Hebat itu, teknologi softwarenya itu bagus sekali. Nah, ini yang ada strip kuningnya ini adalah selfie stick juga, tapi panjang sekali, panjangnya 3 meter. Untuk apa itu? Ya, itu untuk efek, nanti aku cerita soal itu. Coba lihat, aku duduk itu memegang kamera dengan selfie stick, tapi tidak kelihatan. Nah, aku hanya akan berbagi tentang basic cara memegangnya. Coba lihat orang yang pakai jaket merah ini, cara memegangnya ya seperti itu. Sudah sambil jalan, nggak usah diarahkan kemana-mana. Nah, kuncinya itu ya, setinggi bahu kita itu. Nah, itu kalau kalian kira-kira kameranya setinggi itu sudah pas, cukup bagus. Nah, kalau kalian mau seperti ini ya, di pinggang begitu, itu efeknya nanti lain lagi. Coba lihat orang ini ditaruh di belakang ya, itu bagus juga. Sepertinya ada orang yang membantu kita mengambil video dari belakang, tapi padahal kita sendiri yang ngambil video. Caranya ya seperti ini. Selfie stick-nya ini kita taruh di bahu kita, dikebelakangkan gitu. Nah, kalau kita jalan-jalan di mall, seperti ini, orang mana tahu kalau kita sedang vlogging atau ngambil video, nggak tahu kan? Atau misalkan kita jalan-jalan masuk ke toko, orang nggak tahu kalau kita sedang mengambil video. Nah, ada lagi orang yang taruh di atas kepala kita. Itu juga bisa. Kalian mau pegang dimanapun bisa. Ada orang yang taruh di samping. Efeknya lain-lain. Gambarnya itu nanti jadinya efeknya itu lain sekali. Bagaimana ya menjelaskan? Sulit menjelaskan. Aku nggak ada videonya ya. Nah, seperti ini. Ini yang biasanya orang seperti ini juga bisa. Ini agak menghadap ya. Menghadap ke muka kita. Tapi aku senengnya sekitar 45 derajat dan ujung dari kamera itu setinggi bahu kita. Nah, kalau kita bawa itu di depan kita sambil jalan, nggak ada orang yang tahu. Atau kita taruh di pundak kita gitu, terus jalan aja nggak ada orang yang tahu. Nah, coba lihat ini. Tangan aku yang kiri itu memegang selfie stick. Tapi sticknya nggak kelihatan kan? Hilang setelah diedit, tidak kelihatan. Nah, itulah salah satu keistimewaan kamera ini. Nah, terus kalian bisa bikin efeknya seperti ini. Kenapa dipanggil 360? 36 derajat. Bukan 36, 360 derajat. Jadi kamera itu kalian pegang seperti itu, seperti yang tadi aku cerita, ini ya, seperti yang aku pegang begini ya. Itu kameranya akan mengambil semua yang ada di sekitar kita, 360 derajat. Jadi mengambil video yang ada di sekitar kita, bukan main ya. Jadi kita tidak akan kehilangan atau ketinggalan apa-apa. Nah, bisa dibikin efeknya seperti ini juga nanti.
dia punya software-nya bukan main. Sewaktu kita edit, kita bisa maju mundurkan ke samping, dari belakang, segala macam bisa. Coba lihat ini orang. Dia kameranya ditaruh di bawah ketiaknya, dikebelakangkan begitu. Nah, ini aku sedang ambil memakai selfie stick, terus aku juga ngambil pakai HP aku. Jadi kelihatan seperti ini. Aku taruh di depan aku. Aku pegang seperti itu. Jadi nggak usah harus diarahkan. Jadi agak goyang-goyang ya nggak apa-apa. Karena kamera ini mempunyai gimbal yang bagus sekali gimbalnya. Jadi walaupun goyang begitu, ngambilnya, videonya tenang seperti yang di kiri ini. Coba lihat. Kadang-kadang kita goyang-goyang sedikit itu ya nggak apa-apa. Karena di dalamnya ada gimbalnya. Ada gembelnya. Nah ini lihat, aku sambil ambil video dengan HP aku, terus tangan yang kanan memegang selfie stick ini. Jadinya seperti ini. Setelah kita mempunyai kamera ini ya, bukan main, kalian tidak akan mau memakai kamera biasa lagi. Karena kamera biasa harus diarahkan, kita harus muter-muter. Tapi kalau ini enggak, kita pegang sticknya aja ke depan begitu, sudah akan mengambil video yang ada di sekitar kita. 360 derajat, semuanya kerekam semua. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya terekam semua. Nah, nanti aku akan lihatkan bagaimana cara mengeditnya. Jadi kalian bisa tahu kira-kira bagaimana mengedit video hasil dari kamera 360 ini. Nah, setelah ini nanti akan aku tunjukkan cara mengeditnya. Jadi kalian akan bisa mengerti. Kalau aku yang bicara mungkin kalian tidak bisa membayangkan karena tidak pernah mempunyai kamera ini kan. Jadi kalau aku lihatkan ya seperti ini. Nah ini dia videonya. Sewaktu aku mengedit, aku posisikan seperti apa yang aku inginkan. Nah oke, ini pas menurut aku. Nah terus kita bisa putarkan itu ke depannya, itu ke sampingnya, terus ke belakangnya, kerekam semua, atasnya juga. Nah coba lihat. Itu semua kamera hanya aku pegang di selfie stick itu. Nah, ini dilihat dari atas. Bukan main ya, kita bisa ambil seperti ini. Jadi kita bisa pilih efek yang macam apa yang akan kita pakai dalam video kita untuk diupload ke YouTube. Nah, jadinya yang seperti yang kalian lihat di depan tadi ya. Nah, inilah caranya mengedit. Nah, kalian kalau sudah senang, oke, kalian mau jalan, mau mengambil ke arah depan misalkan. Terus kita rekam editnya. Melihat ke depan. Ini aku mau melihat ke samping. Terus aku mau jalan ke depan, tapi aku akan putar dulu videonya. Aku ingin memperlihatkan aku sewaktu mengambil video ini. Lihat itu, tangan aku memegang selfie sticknya, tapi sticknya tidak terlihat kan. Nah, itulah kelebihannya. Nah, aku mau ambil mana, ke arah mana. Jadi aku bisa pilih dulu, terus kemudian rekam. Nah, itu yang aku tambah, rekam pakai diambil dari atas seperti ini, terus play. Nah, jadi sudah. Hanya semudah itu mengeditnya. Jadi kita tidak akan kehilangan atau ketinggalan, oh saya lupa mengambil di belakang saya. Aku lupa tadi samping kanan seperti apa, lupa ngambil. Ini nggak ada lupa. Hanya kita pegang
di atas begini aja. Terus kita jalan, terekam semua. Atas bawah, kanan kiri, depan belakang, semuanya terekam. Seperti ini, lihat. Semuanya terekam kan? Tinggal nanti sewaktu kita mengedit sebelum diupload ke YouTube, nah kita pilih dulu bagian mana yang akan kita perlihatkan di YouTube. Jadi kita bisa pilih sewaktu kita membuka editornya. Nah, seperti inilah kira-kira. Kita lihat-lihat, dilihat dari mana. Kalau dilihat dari atas seperti apa. Kalau dilihat dari bawah seperti apa. Kalau dibalikkan seperti apa. Coba lihat ini. Fleksibel sekali. Nah, kita bisa ambil dari atas langit melihat ke bawah. Atau dari bawah melihat ke atas. Nah, itu rumah aku itu, yang depan itu. Jadi aku tinggal turun aja ke kebun. Nah, ini aku pilih untuk efek seperti ini, aku rekam play, sudah, nanti akan mengambil seperti ini. Nah, kita bisa pilih lagi, kalau ingin seperti itu kita bisa zoom in. Nah, jadi bukan main ini, kamera ini bisa mengambil dengan apa yang kita inginkan. Dan cara mengambilnya itu hanya sekali jalan aja. Kita bawa kameranya dinyalakan, on, kemudian press rekam, sudah jalan. Kita tinggal jalan kemana saja yang kita inginkan, terus kameranya itu bisa merekam 360 derajat ke tempat-tempat yang kita lewati. Bukan main kan? Nah, itulah. Maka itu kalau misalkan kalian ingin membelinya, mau beli kamera baru, inilah yang harus kalian pilih. Aku bukan disponsori dengan kamera Insta360 ini ya. Bukan, ini aku hanya ngoceh sukarela. Dan hasilnya aku sangat puas sekali dengan membeli kamera ini. Aku senang sekali. Padahal aku mau ganti HP baru, tapi udah nggak perlu lagi. Nah, ini hasilnya, hasil yang tadi. Sewaktu aku jalan ke kebun, setelah saya edit jadinya seperti ini. Coba kalian lihat, bagus kan? Nah, ini aku jalan aja. Kameranya muter-muter kemana seperti yang aku inginkan. Tangan aku itu memegang selfie stick tuh, tapi sticknya nggak kelihatan. Aku jalan seperti itu. Mana sticknya? Mana kameranya? Kan nggak terlihat. Sepertinya ada orang yang mengambil video ini di depan aku kan. Sepertinya ada orang di depan aku yang ngambil video ini. Tapi enggak. Ini semua ini aku sendiri yang ngambil. Nah, aku mau perlihatkan yang samping kiri, samping kanan, dari atas. Coba aja, ini hasil dari editan aku yang tadi. Yang barusan kalian lihat itu. Nah ini, sewaktu aku upload di YouTube kan, nah aku pilih pemandangan ini yang aku ingin perlihatkan. Aku bisa milih yang mana. Kalau nggak senang aku ulangin lagi, tapi dia punya raw filenya, itu file yang komplitnya itu masih ada. Filenya yang komplit itulah yang kita edit. Kita bisa milih. Nggak senang kita bisa ulangi lagi, ngambil yang seperti apa gitu. Nah ini aku sepertinya diambil dari atas, dari drone. Tapi ini padahal ambil dari selfie stick itu tadi. Nah, terus aku bisa turunkan, kembalikan, aku mau ambil video yang datar seperti ini. Ini efeknya kan seperti aku memakai HP, mengambil video di depan aku, lalu aku jalankan seperti itu kan. Tapi ini memakai kamera 360
semuanya terekam. Jadi sewaktu kita mengedit itu kita bisa pilih arah mana yang akan kita perlihatkan untuk video kita di YouTube. Nah, itulah yang ingin aku bagikan pengalaman aku tentang kamera Insta360 ini. Aku beli kamera ini sudah 6 bulan yang lalu. Jadi selama ini aku belajar pakai ini, melihat kalau lensanya dihadapkan ke sini itu seperti apa efeknya. Jadi aku coba-coba banyak eksperimen, banyak percobaan, jalan ke sana ke sini kayak wong gendeng, biayaan ke sana sini. Nah, ini aku masuk ke kebun aku, coba lihat dia punya kamera itu lebar sekali. Bisa ngambil segitu lebar. Nah, coba lihat ini. Sekarang ini sudah mulai aku bersihkan karena cuaca sudah agak nggak terlalu dingin, tidak pernah mencapai ke titik beku lagi. Nah, itu tanaman aku yang tahan dingin itu. Jadi aku kasih pagar, kayak kasih selimut gitu supaya angin tidak misalkan ada angin dingin, supaya anginnya itu tidak membuat tanaman ini menjadi beku gitu. Jadi aku tutup pagari sekelilingnya, dia tahan hidup. Ini apa ya, seledri ya, seledri itu, tanaman seledri. Nah, yang di box yang ada batu batanya itu box kompos yang aku taruh di tengah-tengah apa ini, garden bed ya, kebun aku ini. Gunanya apa ya, aku kasih sisa-sisa makanan dari rumah, kulit-kulit buah aku buang di sana supaya tanahnya itu menjadi subur. Nanti apa sayur-sayuran apa yang aku masukkan di situ itu diolah dengan cacing yang ada di kebun aku ini, bisa keluar masuk ke sana, makan apa yang ada itu, terus dia berak di sana, jadi membuat kebun aku yang di sini itu subur. Jadi aku tidak perlu, itu juga kompos aku, tempat untuk bikin kompos. Jadi aku tidak perlu ngambil dari sini pupuknya, dari sini aku taruh di kebun sana, nggak perlu, karena kebun itu di tengah sudah ada tempat pembuatan kompos. Jadi itu aku membuat satu percobaan dan ternyata garden bed aku yang di sebelah kanan itu, depan aku itu subur sekali. Nah, ini kompos tong sampah yang aku sengaja taruh di situ untuk membuat kompos. Nah, itu ada kertas-kertas, potongan kertas, ada daun kering aku tumpuk di sana. Sekarang itu belum jadi, itu kira-kira 2 bulan lagi baru jadi. Yang sebelah kiri itu sudah jadi, siap untuk pakai. Yang 2 tengah dengan kanan itu belum jadi, komposnya belum jadi, masih setengah mateng gitu. Ya, seperti inilah kebun aku. Sekarang aku mau keluar dari kebun ini. Lihat kameranya ya, lebar sekali. Yang keambil itu lebar sekali itu. Kalau pakai HP mana bisa aku mengambil dengan jarak yang dekat ini sampai selebar itu. Nah, coba ini lihat. Nah, rumah aku yang sebelah kiri itu. Jadi aku kalau pulang hanya tinggal naik ke sana sudah sampai di rumah. Tapi tadi aku tidak lewat samping rumah ini. Tadi aku lewat yang sebelah kanan sana, itu ada jalanan kecil. Tadi aku datangnya masuknya dari situ. Memang seharusnya aku harus masuk dari sana. Tapi di samping rumah ini lebih dekat, potong jalan gitu. Nah, coba ini lihat. Kalau kalian perhatikan itu ada gundukan ya.
ada agak naik gitu. Jadi di atas itu adalah titik tertinggi di komplek aku ini. Dari kalau aku naik ke atas sana itu ya, depan itu rumah aku. Nah, di rumah aku itu adalah titik tertinggi di komplek ini, sekitar 200 meter dari permukaan laut. Nah, tingginya seperti itu. Terus kalau ke samping rumah di mana aku duduk tadi, nah itu di bawah itu desa. Di sini tidak terlihat karena ada pohon-pohon pinus itu. Nah, beginilah. Setelah ini nanti kalian akan aku ajak jalan-jalan ke kota Philadelphia. Kemarin kemarin dulu aku pergi ke kota Philadelphia naik kereta api dari rumah aku itu kira-kira 1,5 jam. Dari rumah harus ke stasiun kereta itu 10 menit naik mobil. Kemudian mobilnya diparkir di stasiun, terus aku naik kereta ke Philadelphia 1 jam lebih. Nah ini aku belanja di toko Vietnam, jualan jajan pasar ini. Banyak, kue-kue segala macam ada, kue-kue. Jajan pasarnya Vietnam ini hampir sama seperti jajan pasar yang ada di Singapura, Malaysia, Indonesia. Ya, ada bakponya juga, ada macam roti yang isinya abon, ada juga yang isinya telur, ada kue pia, macam-macam. Ini toko ini paling terkenal untuk beli jajan pasar, makan camilan, ngopi. Di sini nih tempatnya yang paling enak. Nah itu pintu gerbangnya Chinatown di kota Philadelphia. Itu pintu gerbang masuk ke Chinatown. Seperti inilah ke Chinatown-nya kota Philadelphia. Di sini. Banyak restoran-restoran, orang jual minuman, restoran segala macam, jejer-jejer restoran kabeh gitu. Terus toko Asia semua ada di sini. Di sebelah ini yang kanan ini sudah lewat mungkin. Itu adalah restoran Pinang, tapi nanti akan kelihatan lagi ya. Sekarang mungkin sudah lewat. Aku akan nyebrang ke sini, mau ke toko buah di sini. Nah, ini buahnya seger-seger di sini nih. Murah harganya murah. Ada jeruk Bali, ada jeruk segala macam jeruk, buah naga, anggurnya yang ini besar-besar tuh. Aku beli yang itu. Nah, yang baru kalian lihat itu adalah sebagian dari kota Philadelphia. Nah, itu di bagian Chinatown-nya. Sekarang aku akan ajak kalian ke tempat-tempat yang di gedung-gedung tinggi ya. Tadi itu di Chinatown hanya ya itu kampung Chinatown-nya Philadelphia. Nah, sekarang ini aku akan ajak kalian di tengah-tengah kota Philadelphia yang di mana yang gedung-gedung bertingkat tinggi itu berada. Nah, seperti inilah kira-kira kota Philadelphia. Nah, itu adalah gedung, mana itu ya? Bukan, ini di daerah sekitar balai kota. Balai kotanya Philadelphia. Nanti aku tunjukkan, yang tadi pertama itu balai kota. Nah, sekarang aku putarkan, itu dia. Itu adalah balai kotanya Philadelphia, di mana kantor gubernur, itu pemerintahan semua berada di sini nih. Ini gedung ini gedung kuno sekali. Kalian tahu nggak ibu kota Amerika itu di mana? Nah, paling kalian akan mengatakan di Washington DC kan? Nah, di Washington DC itu adalah ibu kotanya Amerika yang sekarang ini. Tapi pada
dulu 200 tahun yang lalu pada waktu Amerika baru merdeka, ibu kota Amerika itu adalah di Philadelphia. Philadelphia ini adalah ibu kotanya Amerika yang dulu. Nggak ada yang tahu kan? Nah itu dia, sekarang kalian belajar sedikit tentang sejarahnya Amerika. Nah, Philadelphia ini dulu pernah menjadi ibu kotanya Amerika Serikat. Ya, seperti inilah sekarang ini kotanya. Nah, ini di section yang bagus ya, yang indah-indah ya. Chinatown itu kampungnya itu. Terus ada lagi di sini kampung yang resek-resek, yang kalian nggak akan mau ke sana. Tempatnya orang pemabuk yang bahaya sekali gitu. Nah, aku nggak mau terlalu panjang muter-muter di Philadelphia ya. Aku mau keluar dulu. Mapnya seperti ini kalau dilihat dari atas ya. Tadi ya seperti itulah mapnya itu. Yang tadi itu map tiga dimensi. Nah ini map yang 2 dimensi. Seperti ini. Nah ini aku masih berada di Chinatown. Aku jalan-jalan ke sini kira-kira 2 hari yang lalu kan. Kalian kan sudah melihat itu video shotnya. Nah, aku senang belanja di di pojokan sini. Lengkap semua itu, ada barang-barang bumbu-bumbu Asia ada di sini, sayur-sayurnya juga bagus, harganya murah. Tapi ada durian yang aku lihat tuh durian montok itu yang dari Malaysia atau Thailand. Oh, gila itu. Setengah kilonya itu harganya $11.99. Ya hampir $12 itu yang dibungkus dengan kertas yang warnanya emas itu. Mahal sekali, gila. Ya satu durian itu beratnya bisa 6 pound, 6 atau 6,5. 1 pon itu setengah kilo kira-kira beratnya. Jadi kalau 1 kilo itu 2 pon. Nah ini kalau beratnya 6 pound lebih gitu atau 6 pound aja, kalikan 12, piro regane. Berani nggak makan durian yang $12 per setengah kilo, jadi harganya bisa $60 itu satu bijinya. Lah apa ora glegeken mangan sakmono. Dan lagi aku nggak bisa ngabisin. Paling aku makan bisa 3-4 biji loh, bukan biji utuh. Biji itu loh. Hanya 3-4 biji aja. Nah itu aku mau beli tapi nggak bisa ngabisin untuk apa. Tapi dulu waktu masih muda aku juga kuat. Makan durian bisa satu untuk sekali stop itu bisa makan satu. Segitu besar tuh, lihat. Lihat tuh, $11.99. Ini istri aku. Oh iya rek, ngawur bojone wong dianggap bojoku piye to iki. Nah ini enak ini. Kalau seandainya aku bisa makan segitu banyak aku beli sih. Tapi nggak bisa, untuk apa nanti mau simpen di mana. Kalau disimpan di rumah nanti freezernya bau duren kabeh nanti. Nah ini aku mau dalam perjalanan pulang, mau ke stasiun. Aku tunjukkan itu pintu gerbangnya di Chinatown. Kalau di pintu gerbang kita belok kanan itu ke tempat yang tadi itu, yang gedung-gedung bertingkat sana. Nah ini akan aku lihatkan mana itu. Toko restoran Pinang itu mana ya? Enggak, aku kira aku lihatkan itu ya. Enggak ketok ya wes, kelewatan mungkin ya. Kalau diputarkan ke belakang itu bisa kelihatan kok. Lihat ini pintu gerbangnya. Ya gitulah, ini ngomong terus sampai watuk-watuk rek ngelak. Ya ini pintu gerbangnya Chinatown seperti ini nih. Kampung Chinatown ya seperti ini. Nah di sebelah kanan ini, di pojokan itu ada tempat jual es. Ada bubble tea, ada es kacang hijau, enak, waduh, segala macam.
di mana istri aku di sebelah sana itu tadi, facialnya di sebelah sana. Kalau Lempeng sana itu ke stasiun kereta api. Nah, ini aku balik kan. Oh, ngelak rek, nggak ada air di sini, nanti aja minum. Sudah mau habis bentar lagi. Oh boy, ngomong sampai cangkemku nyinyir kabeh, kesel ngomong. Oh, ternyata aku bisa ngomong lama juga ya, lambe turah. Ya. Kalau disuruh ngomong diloskan ngono ya ngablak terus. Delok-delok niki bojoku. Nah, iku bojoku mana ya delok. Nah, itu lihat yang di pojokan di depan. Nah, itu tempat es kacang hijau. Sik tak ngajak bojoku mangan mangan iku ya, ngombe-ngombe es. Aku ngelak. "Yo, Nduk, ya melak aku ya." Tak ramute sik iku. Cangkeme ya ngomong mulai becaan kayak ngene iki. Yes. Ya, gak ono sing diajar bojo gak ono dadi ngomongnya ya becaan karepe dhewe. Soalnya bojoku gak ngerti ya, gak apa-apa ya. Kalau kalau yang ngerti ya sorry ngomongnya ngene. Ya wong tuwek ngomongnya kok ngawur koyo ngene ya. Wis gak tepak tenan iki. Wis. Tapi ya gimana ya, sekali-kali guyon kan oleh. Lah iya. Ngomong kan nggak apa-apa, yang penting kita nggak berbuat, nggak nggak cawe-cawe, nggak dulit-dulit, nguap. Ngomong apa rek, wis ngawur ae iki. Kelihat ndelok wong wedok langsung pikirane mumet, muter-muter ngomong nggak karu-karuan. Nah ini yang kanan ini stasiun bis ini. Kalau kita masuk ke kanan, stasiun bis, di perempatan itu nanti itu stasiun kereta. Nah, ini sudah masih di tengah-tengah Philadelphia ya, tapi bukan di area di mana gedung-gedung bertingkat itu, bukan. Tapi ya ini masih di tengah kota Philadelphia, yang di belakang sana itu Chinatown-nya. Terus yang kiri sana ada department store kayak mall gitu. Nah, ini masuk ke sana itu kereta api, di bawah tanah itu kereta api, tapi di atasnya itu mall. Nah, gedung-gedung yang bertingkat lihat sana tuh, kelihatan kan? Terus sana ke gedung-gedung bertingkat sana. Ini aku mau masuk, mau turun ke bawah tanah. Stasiun kereta apinya tuh berada di bawah tanah. Nanti kalian bisa lihat ini. Namanya Jefferson Station. Itu stasiun kereta api yang namanya Jefferson. Dinamakan bekas itu Presiden Amerika yang sudah dulu-dulu itu. Nah ini kan turun terus kan. Modern turun-turun ke bawah terus. Nah, ini ke bawah kereta api. Jadi digunakan bawah kereta api daripada di atas kan sudah nggak ada tempat kan. Jadi bikin terowongan ke bawah untuk stasiun kereta api. Ya, jadinya ya seperti ini. Nah, ini lihat tuh. Nah, kereta api kan. Nah, ini toko-toko sebelah kanan kiri itu toko-toko itu. Kok tutup. Nah, terus di sebelah kanan itu loket untuk beli tiket. Sebelah kanan, nah itu dia. Kalau beli tiket di situ, beli di vending machine juga bisa kok. Tapi kebanyakan ada yang kalau tinggal di sini punya kartu abonemen. Kartu iki wong pincang rek sakno iki. Kelemon mungkin. Ya, salah dhewe, cangkem-cangkeme dhewe mangan sampai lemu ngono ya ojo nyalahno aku rek. Ngruwagas. Nah, itu sebelah kiri itu mall itu. Ada Dunkin Donuts, segala macam, ada toko-toko di sana. Mau belanja, ya bisa belanja. Nah, di bagian ini, depan ini adalah kantor polisi, informasi, kalau mau tanya-tanya kesasar, nggak tahu, mau cari informasi, tanya ke sana. Nah, itu ada polisi yang jaga di sana itu. Terus ini masih belum bawah tanah, nemen ya, masih ada bawah satu tingkat lagi. Nah ini
apa ya? Nah, itu ada Dunkin Donut di sebelah sana. Nah, ini tempat duduknya. Kalau mau duduk-duduk, tengok-tengok di situ ya bisa. Nah, itu menunggu gitu. Tapi kalau sudah dekat, kereta sudah mau datang, kita turun lagi ke bawah gitu. Nah, aku lihatkan nanti dari sini ya. Nah, itu lihat tuh, di bawah sana itu lantai yang paling bawah. Kalau sudah dekat-dekat, kereta mau datang, kita ke bawah, nunggu di bawah juga ada tempat duduk gitu. Nah, itu lihat ada polisi yang jaga di pintu gerbang sana tuh. Dijaga, siapa tahu ada orang yang nerombol masuk gak bayar gitu. Tapi pintunya nggak bisa terbuka, harus pakai kartu abonemen. Nah, ini bawah tanahnya seperti ini, stasiunnya. Stasiun di bawah tanah ya seperti ini. Railnya ini ada berapa ya? 1, 2, 3. Ada 3 section ini railnya. Ini yang di tengah, yang kiri sana ada, terus yang kanan juga ada. Ya seperti inilah kira-kira stasiun di bawah tanahnya. Ya lumayan lah, lumayan. Kalau di tempat aku kan stasiunnya di atas tanah. Cuman sedikit stasiun di desa ya cuman segitu. Bukan stasiun besar seperti ini. Paling mobil parkir di tempat parkir, kita naik ke atas. Nah, itu ada kereta api yang baru datang tuh. Nah, itu sebelah sana satu, di tengah satu, di belakang aku ini ada satu lagi. Nah, beginilah kira-kira keadaannya stasiun kereta api di sini. Ya. Nah, kalau di sini apa ya? Mungkin di Amerika ini terbelakang atau bagaimana? Stasiun kereta api itu nggak laku di sini. Nggak kayak di China, di Hong Kong sana, di New York itu stasiun kereta api banyak penumpangnya. Di sini nggak ada. Nggak ada penumpangnya. Paling ya sedikit aja jam kerja, banyak orangnya. Tapi kalau sudah nggak jam kerja, nggak penuh. Tapi penuh atau nggak penuh, harus berangkat. Ini kan servis ini. Jadi untuk servis untuk rakyat wirawiri, jadi nggak usah punya mobil, nggak usah naik apa-apa gitu, ada public transportation-nya ada. Nah, kenapa di Amerika ini stasiun kereta api kok nggak payu, kok sepi? Kenapa? Karena apa ya, kebiasaan orang Amerika ini bukan seperti di Eropa, kemana-mana naik kereta api, kemana-mana ada stasiun kereta api, lengkap publik transportasinya ya. Budaya Amerika ini bukan budaya kereta, tapi budaya mobil. Setiap orang punya mobil di sini. Nah, jangan heran kalau ada satu rumah tangga itu mobilnya bisa sampai 4-5 biji, itu jangan kaget ya. Karena kehidupan di sini itu orang harus punya mobil. Laki bini, suami istri harus punya mobil sendiri-sendiri. Jadi suaminya bisa kerja, istrinya bisa kerja, anaknya punya anak 2 atau 3, semua anaknya punya mobil satu-satu. Jadi mobil itu bukan hal kemewahan, tapi keharusan gitu. Jadi biar kalau punya mobil sendiri-sendiri kan bisa berdikari, independen. Jadi nggak perlu diantar, minta istrinya diantar sana, diantar sini, anaknya diantar sana, diantar sini. Di sini nggak musim seperti itu. Kalau di Indonesia ngantar anak sekolah, ngantar anak ini, ngantar istri kerja, wes nggak usum di sini. Maka itu orang Indonesia itu kalau punya mobil yang minivan yang besar-besar karena seperti ngangkut penumpang. Kalau di sini orang punya mobil nggak besar tapi yang praktis untuk dirinya sendiri agar bisa riwa-riwi. Nah, itulah budaya mobil di Amerika ini. Setiap orang mempunyai mobil. Jadi kalau punya anak 2, anak 3, jadi satu keluarga itu bisa punya 5 mobil parkir di halaman rumah.
Itu biasa di sini. Kalau di Indonesia satu keluarga satu mobil gitu. Kalau yang agak kaya punya 2 mobil gitu kan. Jadi ke sana sini nganter, makanya itu mobilnya di Indonesia yang paling laku itu minivan atau apa itu mobil apa kayak yang bisa ngangkut banyak orang. Mungkin ngangkut ke sana sini, ngangkut istri terus tetangga juga, wes gak karu-karuan. Ya itu budaya Indonesia ya, nggak ada salahnya karena cara hidupnya lain kan, di sini juga lain gitu, jadi nggak ada salahnya. Nah, inilah kalau dilihat dari atas mengambilnya pakai kamera 360. Aku bukan disponsori tapi hanya punya disponsori dengan lambe turah. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.